Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Setia dengan NPM 2423185. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum itu? Simak penjelasan berikutnya. Jadi, pengertian kurikulum itu yang dimaksud adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di sekolah. Berikut ada beberapa fungsi di kurikulum. Yang pertama, sebagai pedoman pembelajaran, mengatur apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Yang kedua, sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan, membantu siswa mengembangkan kompetensi sesuai jenjang pendidikan. Yang ketiga, sebagai pedoman evaluasi, menentukan bagaimana mengukur keberhasilan belajar siswa. Yang terakhir, sebagai alat adaptasi, menyesuaikan pendidikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Bagaimana sih perkembangan kurikulum di Indonesia? Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka yang digunakan saat ini. Kurikulum terus berkembang agar pendidikan lebih relevan dan efektif dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten. Kamu ingin tahu lebih lanjut tentang kurikulum tertentu atau implementasinya di sekolah? Simak video selanjutnya. Di Indonesia terjadi 11 kali perubahan kurikulum. Di sini kita akan mengetahui bagaimana memahami dan mengetahui perbedaan antara kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Di tahun kurikulum 1947, yaitu rencana pelajaran. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan menekankan pendidikan karakter dan kebangsaan, tidak berbentuk kurikulum baku, tetapi hanya garis besar materi ajar. Dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Pada kurikulum 1952, yaitu rencana pelajaran, lebih sistematis dibanding kurikulum 1947. Mata pelajaran disusun berdasarkan bidang studi. Guru memiliki kebebasan dalam mengajar, tetapi tetap mengikuti pedoman yang ditentukan. Kurikulum 1964 yaitu berfokus pada pancawardhana, perkembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang kedua, memberikan dasar pendidikan untuk jenjang lebih tinggi. Ketiga, menekankan pembelajaran yang lebih holistik. Kurikulum 1968 yaitu menyesuaikan dengan orde baru, menekankan pembentukan manusia Pancasila yang baik, mata pelajaran yang terstruktur dan disiplin. Pada kurikulum 1975 yaitu pendekatan berorientasi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, mulai menggunakan rencana pelaksanaan pelajaran yaitu RPP, dan berfokus pada efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Pada kurikulum 1984 yaitu pendekatan proses belajar mengajar dengan model CBSA, cara belajar siswa aktif, lebih menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator. Kurikulum 1994 yaitu kombinasi antara pendekatan struktural dan fungsional, menggunakan sistem catur bulan, dan banyak kritik karena beban belajar siswa terlalu berat. Ada kurikulum 2004 yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi, berorientasi pada pencapaian kompetensi, menggunakan keterampilan dan pemecahan masalah, dan guru sebagai fasilitator bukan hanya pemberi materi. Kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menyusun kurikulum, berbasis kompetensi namun lebih fleksibel.
masih memiliki beban administratif yang cukup tinggi bagi guru. Pada tahun 2013, yaitu kurikulum K13, pendekatan tematik integratif untuk SD berbasis kompetensi. Mengembangkan pendidikan karakter, guru dituntut untuk lebih aktif dalam membangun pemahaman siswa. Ada kurikulum Merdeka tahun 2002 sampai sekarang. Lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, menggunakan capaian pembelajaran (CV) sebagai pengganti standar kompetensi, menyediakan proyek penguatan pelajar Pancasila P5 untuk membangun karakter, memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Setelah kita memahami perbedaan kurikulum dari 1947 sampai kurikulum Merdeka, memiliki kesimpulan. Kurikulum di Indonesia terus berkembang untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman. Perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan siswa. Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas lebih besar untuk guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Itulah penjelasan dari saya mengenai perbedaan kurikulum dari 1947 sampai kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.